Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengenauni engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik Universal memperingati Maria Ratu Rosari. Sesungguhnya bulan Oktober dipersembahkan gereja sebagai bulan Rosario memiliki sejarah yang panjang. Namun semuanya bermula ketika berkat doa Rosario, pasukan kerajaan Kristen Eropa menang besar melawan pasukan Kesultanan Turki. Dan mulai saat itu, Paus selalu meminta umat Katolik untuk berdoa Rosario. Pada esensinya, gelar Maria Ratu Rosario tidak asing di telinga umat Katolik yang dengan sangat selalu berdoa Rosario. Semangat yang mengalir dalam diri umat Katolik untuk berdoa Rosario tentu dipicu juga oleh keuntungan atau secara faktual doa mereka dikabulkan. Namun sesungguhnya karya Tuhan yang menaungi Bunda Maria oleh karena kekudusan dan ketaatan Maria pula pada kehendak dan rencana Allah sendiri. Secara historis, devosi kepada Bunda Maria melalui Rosario dapat mengatasi problem-problem yang terjadi, ataupun dengan doa Rosario orang dapat berhasil dalam pertempuran dan dalam studi, dalam ujian skripsi, dan masih banyak kegiatan lainnya. Paus Leo ke-13 mengisahkan bahwa dengan bantuan atau berkat doa Rosario, Paus dapat menang dalam melawan heresi Albigines
di zaman kepemimpinannya. Dan mungkin masih begitu banyak keberhasilan yang sering ditemukan dalam realitas kehidupan umat Katolik berkat doa Rosario. Saudara dan saudari yang terkasih, mengapa Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan pertanyaan ini, sebenarnya akan mencerahkan pikiran kita umat Katolik akan peran yang begitu besar dari Bunda Maria demi keselamatan umat manusia. Dan pada bacaan-bacaan suci hari ini, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan di atas. Peranan Bunda Maria dalam proyek keselamatan Allah itu sungguh sangat mengagumkan. Memang bukanlah suatu hal yang mudah bagi Maria, namun karena kuasa Allah yang menaungi Maria, sehingga sanggup untuk mengemban tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Dalam bacaan Injil, sesungguhnya titik awal Maria untuk mulai menjalankan tugasnya kasih karunia yang telah dirahmati Allah kepada Maria, memberikan kekuatan tersendiri bagi Maria untuk siap mengandung putra dan melahirkan serta merawat dan menyertai hingga putra kembali kepada Bapa. Kekudusan dan kesetiaan Maria itu nampak dalam cara hidup, tindakan, dan perkataan. Dan terpilih Maria sebagai bunda yang bukan semata-mata karena kesalehan Maria, melainkan karena Allah telah mencurahkan kesalehan dan kemurnian pada Maria. Oleh kasih karunia Allah inilah Maria setia dan taat untuk menjalani tugas termulia dari Bapa. Kesetiaan Maria dimulai sejak kabar gembira diberikan oleh malaikat Allah kepadanya hingga sampai pada kaki salib. Setia untuk mengikuti Yesus sebagai jalan dan pintu keselamatan itu sendiri. Bahkan Maria setia membimbing gereja sejak Yesus menyerahkan bundanya kepada murid yang dikasihinya. Sebagai orang Katolik yang sejati, tentu untuk sampai pada cara hidup yang benar di hadapan Allah, kita harus mengikuti model hidup Bunda Maria. Kesetiaan, ketaatan, serta menghidupi cara hidup kudus setiap hari merupakan jalan atau pintu menuju hidup yang benar di hadapan Allah. Memang tidak begitu mudah dan juga tidak begitu sulit. Komitmen dan siap untuk mengikuti perintah Tuhan itu yang pertama kita lakukan. Tidak perlu berpikir terlalu sulit untuk dapat meneladani cara hidup Bunda Maria. Selalu berbagi kasih, empati terhadap sesama, berbagi dari kekurangan yang kita miliki, menjauhkan pikiran buruk terhadap sesama, mentertibkan mulut kita untuk tidak selalu berbicara tentang keburukan orang lain, dan melatih kaki untuk rajin melangkah ke gereja atau berdoa rosario untuk mengikuti perayaan Ekaristi ataupun berlutut untuk setia berkomunikasi dengan Tuhan yang selalu mendengarkan kita lewat membaca kitab suci, berdoa pribadi, dan berefleksi. Semoga niat kita untuk menghidupi cara hidup yang kudus selalu dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Amin.